Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil di Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang santri asal Sunda bernama Dedi. Dedi ini sebenarnya bukanlah santri biasa. Ia adalah santri yang memiliki keunikan tersendiri. Bukan hanya dari cara berpakaian, yang selalu sedikit kebesaran, atau dari logat Sunda yang masih sangat kental meski sudah berbulan-bulan mondok di pesantren, tetapi juga dari tingkah lakunya yang seringkali mengundang tawa. Cerita ini dimulai ketika Dedi datang ke pesantren yang terletak di pinggir kota Kediri. Pesantren itu dikenal dengan nama Pesantren Al-Kocok, satu nama yang sudah cukup terkenal di kalangan para santri di seluruh Indonesia. Kata Al-Kocok sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti, seperti kacau, atau berantakan, menggambarkan suasana pesantren yang penuh dengan kegiatan tak terduga dan situasi yang kadang tidak terorganisir dengan baik. Tapi meskipun begitu, pesantren ini tetap memiliki daya tarik tersendiri. Dedi, yang berasal dari daerah yang tenang di Jawa Barat, jelas sangat terkejut dengan suasana di pesantren Al-Kocok. Begitu ia sampai di gerbang pesantren, ia langsung disambut dengan suara orang-orang yang sedang berdebat keras tentang siapa yang lebih jago dalam bermain sepak bola. Tentu saja, Dedi yang datang dengan harapan akan menemukan kedamaian untuk belajar, justru merasa seperti terlempar ke dalam dunia yang penuh kekacauan. "Hayu, kawan-kawan, ayolah kita main bola," teriak salah satu santri yang berbadan kekar, mengenakan sarung dan sandal jepit. "Enggak. Kuring emah tau kabahanana," jawab santri lain dengan logat Sunda yang kental. Dedi hanya bisa menggelengkan kepala, merasa seperti sedang berada di dunia lain. "Maaf, ini pesantren atau tempat pertandingan sepak bola?" tanya Dedi kepada seorang ustaz yang sedang lewat. Ustaz tersebut memandang Dedi dengan bingung, lalu menjawab, "Ini pesantren, Mas. Tapi kalau kamu mau ikut sepak bola, gak masalah juga. Asal jangan lupa syaratnya." Dedi hanya bisa terkekeh. Di kampung halamannya, orang biasanya berdebat tentang bagaimana cara menyusun jadwal sholat yang lebih efektif, bukan tentang siapa yang lebih hebat dalam menggiring bola. Sesampainya di asrama, Dedi disambut oleh temannya, Jaka, yang juga berasal dari Sunda. Jaka adalah teman seangkatannya yang sudah lebih dulu mondok di Kediri. Namun, Jaka bukanlah santri yang bisa dijadikan contoh baik. Dia sangat pandai dalam hal menghindari kewajiban-kewajiban pesantren. "Ayo, Dedi, gue kenalin nih yang namanya hidup santai ala pesantren," kata Jaka sambil menyeringai nakal. Dedi, yang baru pertama kali datang ke Kediri, hanya mengangguk dengan penasaran. Di sini, yang penting itu niat. Niat belajar, niat ngaji, dan niat ya, tidur, lanjut Jaka dengan tawa terbahak-bahak. Dedi merasa ada yang aneh, tapi ia mencoba untuk mengikutinya. "Emang kalau di sini, ngaji itu seperti apa?" tanya Dedi, yang berharap ada sesuatu yang lebih serius. "Ngaji itu ya, kan ngaji aja. Tapi kadang-kadang ngaji itu juga bisa sambil makan gorengan, nonton bola, atau tidur-tiduran di masjid," jawab Jaka sambil menyodorkan sekantung kacang goreng. Dedi terdiam. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar berada di tempat yang tepat. Namun, ia memutuskan untuk tetap bertahan dan mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini. Lagi pula, ia datang ke Kediri dengan harapan bisa memperdalam ilmu agama, dan meskipun suasana di pesantren Al-Kocok terkesan santai, ia masih berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di dalamnya. Hari pertama di pesantren berjalan dengan sangat lancar. Dedi berusaha mengikuti semua kegiatan, mulai dari sholat berjamaah, belajar kitab kuning, hingga mengikuti kajian yang ternyata lebih banyak diisi dengan canda tawa daripada ilmu yang serius. Suasana itu benar-benar berbeda dengan yang ia bayangkan. Setelah selesai kajian, Dedi bertanya kepada salah seorang ustaz, "Ustaz, bagaimana cara agar bisa lebih fokus dalam belajar agama di sini?" Ustaz yang sudah berusia setengah abad itu menatap Dedi dengan serius. "Fokus itu kunci, Dedi. Tapi, kalau kamu terlalu fokus, nanti bisa pusing, loh. Yang penting itu istiqomah, artinya tetap semangat tanpa harus terlalu serius. Jangan sampai stres, nanti malah jadi terlalu alim," kata ustaz dengan nada serius, tapi matanya berbinar penuh canda. Dedi semakin bingung. Ia merasa berada dalam labirin dunia yang penuh paradoks. Namun, hari-harinya terus berjalan, dan Dedi mulai merasa nyaman meski terkadang ia masih merasa aneh dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren itu. Suatu hari, saat Dedi sedang berjalan di sekitar pesantren, ia melihat sekelompok santri sedang duduk di halaman sambil menonton televisi.
Namun, yang mereka tonton bukanlah acara keagamaan atau ceramah, melainkan acara tanya jawab seputar dunia mistis. "Dedi, sini deh, tonton. Biar ngerti gimana sih cara nyari hantu yang benar," kata salah seorang santri yang tampaknya sangat bersemangat. "Gimana sih? Hah? Nyari hantu?" tanya Dedi bingung. "Iya, di sini nggak cuma belajar ngaji. Kadang-kadang kita juga belajar hal-hal mistis, biar ilmu kita makin lengkap," jawab santri tersebut dengan serius. Lagi pula, hantu kan juga bagian dari ciptaan Tuhan. Dedi hanya bisa menggelengkan kepala, merasa seperti masuk ke dunia yang lebih aneh daripada yang ia bayangkan. Namun, di balik segala kekonyolan dan keanehan itu, Dedi mulai merasa bahwa pesantren Al-Kocok, meskipun penuh dengan kebingungannya, memberikan pelajaran yang tidak bisa ia dapatkan di tempat lain. Ia belajar untuk tidak terlalu serius menghadapi hidup dan untuk menerima segala hal dengan lapang dada, meskipun seringkali hal itu datang dalam bentuk yang tidak biasa. Hari-hari berlalu dengan penuh kejutan di pesantren Al-Kocok. Dedi yang semula merasa bingung dengan keadaan pesantren ini mulai terbiasa, meskipun kadang masih sering tercengang dengan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Suasana yang kacau dan penuh canda itu ternyata memberikan pelajaran hidup yang sangat berbeda dari yang ia harapkan. Tapi entah kenapa, pelajaran itu terasa lebih nyata dan mudah diterima. Pada suatu pagi yang cerah, setelah sholat subuh berjamaah, Dedi, bersama beberapa santri lainnya, mendapati suasana yang sedikit berbeda di halaman pesantren. Di sana, tampak Ustaz Badrul, salah satu ustaz yang terkenal di pesantren tersebut, sedang mengumpulkan para santri dengan ekspresi serius. "Santri-santri sekalian, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat penting dan luar biasa," kata Ustaz Badrul dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Kegiatan ini akan menguji kekuatan fisik, mental, dan tentu saja, kesabaran kalian." Dedi yang masih setengah mengantuk langsung mendengarkan dengan seksama, penasaran apa yang akan terjadi. "Akan ada ujian fisik?" pikir Dedi dalam hati. Namun, jawaban Ustaz Badrul sangat mengejutkan. "Hari ini kita akan ikut lomba makan sambal terpedas di dunia." "What?" Dedi hampir tersedak mendengarnya. Ustaz Badrul tersenyum lebar, memperlihatkan barisan sambal merah menyala yang sudah disiapkan di meja panjang. "Kalian akan dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok harus makan sambal ini sebanyak mungkin. Yang bisa bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Hadiahnya sangat istimewa." Dedi masih terdiam, bingung dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa-apaan ini? Bukannya pesantren itu tempat mencari ilmu agama?" pikirnya. Tapi, karena sudah terlanjur ada di situ, ia memutuskan untuk ikut saja. Dedi, yang ternyata cukup ahli dalam menyantap sambal, mungkin karena sering makan sambal pedas di kampungnya, merasa sedikit lebih percaya diri. Namun, dia tidak tahu jika sambal yang disiapkan kali ini jauh lebih pedas daripada yang pernah ia makan. Bahkan, ada beberapa santri yang langsung menangis begitu mencicipi sambal tersebut. "Lumayan pedas juga nih," teriak Jaka, yang ternyata juga ikut lomba. Dengan semangat, Jaka mulai menyendok sambal dan memasukkannya ke mulut. Namun, tak lama kemudian wajahnya berubah menjadi merah, matanya berair, dan ia mulai berteriak kesakitan. "Ini lebih pedas dari yang di Jakarta," teriak Jaka, mencoba mendinginkan mulutnya dengan segelas air es. Dedi yang melihat semua itu dengan tawa terbahak-bahak, mencoba untuk tetap tenang. Ia mulai makan sambal itu dengan santai, meskipun rasa pedasnya hampir membuat telinganya berdenging. Ternyata, sambal itu memang super pedas, ada campuran cabai setan dan sambal yang dimasak menggunakan api yang sangat besar. Namun, di saat yang bersamaan, Dedi merasakan keanehan. Di luar dugaannya, meskipun rasanya sangat pedas, ia merasa ada semacam kekuatan dalam dirinya yang muncul. Rasa pedas itu seperti menjadi bahan bakar untuk semangatnya. Dia terus makan, sedikit demi sedikit, meskipun mulutnya terasa terbakar. "Ini baru tantangan sejati," teriak Dedi dalam hati, meskipun bibirnya mulai bengkak. Sementara itu, Jaka yang sudah hampir menyerah dan menangis karena saking pedasnya, mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ternyata, santai itu nggak selalu bisa menyelesaikan semuanya, keluh Jaka sambil mengelap wajahnya dengan handuk basah. "Kadang kita harus berjuang lebih keras dan nggak hanya menunggu rezeki datang." Setelah hampir 1 jam, akhirnya Dedi menjadi juara dalam lomba makan sambal tersebut. Wajahnya memerah dan ia bahkan berkeringat deras, tapi ia bisa bertahan sampai akhir. Semua santri yang menyaksikan lomba itu pun memberi tepuk tangan meriah. Ustaz Badrul yang melihat kemenangan Dedi hanya tertawa kecil. "Dedi,
Kamu luar biasa. Tapi ingat, ini bukan cuma soal sambal. Ini soal ketahanan mental. Di dunia pesantren, kita harus tahan dengan semua ujian, baik yang terasa pedas, ataupun yang datang dengan cara yang tak terduga. Dedi mengangguk, meskipun agak bingung. Tahan dengan ujian? Kok jadi merasa seperti di luar negeri? Pikirnya. Namun, tiba-tiba sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Tiba-tiba saja, seorang santri yang bernama Endang, yang sejak tadi hanya diam di pojok dan menonton dengan ekspresi bingung, tiba-tiba melompat ke depan dengan wajah penuh kegembiraan. "Ustaz, saya tahu jawabannya. Saya pemenangnya," teriaknya dengan keras. Semua santri yang hadir di situ menatap Endang dengan tatapan bingung. "Apa? Kamu juga ikut lomba makan sambal?" tanya Dedi. Endang, yang tampaknya masih terengah-engah, berkata dengan penuh semangat. "Bukan. Saya baru sadar. Ini bukan cuma soal sambal, tapi soal seberapa kuat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita rencanakan. Ini ujian hidup, guys. Saya merasa saya sudah menang dalam ujian hidup ini." Semua santri yang mendengar penuturan Endang hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Namun, tanpa mereka sadari, kata-kata Endang itu cukup menggugah. Meskipun terdengar konyol dan berlebihan, ada semacam kebenaran yang terkandung dalam kalimat itu. Pesantren ini mengajarkan mereka lebih dari sekadar ilmu agama. Di sini mereka belajar untuk menerima dan menghadapi apapun yang datang, bahkan dalam bentuk yang tak terduga sekalipun. Di akhir hari itu, setelah lomba makan sambal selesai, Dedi duduk termenung di bawah pohon besar sambil merenung. Mungkin benar juga yang dikatakan Endang, pikirnya. Di sini, kita memang belajar banyak hal, meskipun cara-cara yang digunakan sangat aneh dan tidak biasa. Ketika Dedi pulang ke kamar, ia merasa sedikit lebih siap menghadapi apa yang akan datang di pesantren itu. Meskipun penuh dengan keanehan, kekonyolan, dan humor yang tiada habisnya, ia mulai merasakan bahwa pesantren ini memang mengajarkan banyak hal yang tak bisa didapatkan di tempat lain. Ketahanan mental, rasa syukur, dan kesabaran adalah beberapa pelajaran penting yang diam-diam mulai ia pahami. Namun, meskipun begitu, ia tahu satu hal, hidup di pesantren Al-Kocok tak akan pernah membosankan. Waktu berjalan semakin cepat di pesantren Al-Kocok. Dedi sudah mulai terbiasa dengan rutinitas yang aneh, suasana yang kacau, dan kehidupan yang penuh dengan candaan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Dedi merasa tertarik. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik kekonyolan dan kebingungannya. Pesantren ini, meskipun penuh dengan tingkah laku yang tidak terduga, memiliki cara unik untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Suatu hari, saat Dedi sedang berjalan-jalan di sekitar halaman pesantren, ia melihat sebuah kejadian yang membuatnya takjub. Di tengah lapangan, tampak sekumpulan santri sedang berkumpul di bawah pohon besar. Di tengah-tengah mereka, ada sebuah kursi yang dikelilingi oleh kaleng bekas minuman, daun-daun kering, dan kertas-kertas yang berserakan. Di atas kursi tersebut duduklah Ustaz Badrul dengan wajah yang serius. "Tunggu, ini bukan ritual apa-apa, kan?" pikir Dedi. "Kok aneh banget suasananya?" Ustaz Badrul tersenyum lebar dan memanggil Dedi. "Dedi, ayo sini, datang ke sini." Dedi mendekat dengan hati-hati, merasa bingung tapi juga penasaran. "Ada apa ini, Ustaz?" tanya Dedi. "Ini adalah acara yang paling penting di pesantren ini, Dedi. Kita menyebutnya ritual doa dan tertawa," jawab Ustaz Badrul dengan wajah serius, tapi matanya terlihat penuh canda. Dedi merasa tidak yakin apakah Ustaz Badrul serius atau sedang bercanda. "Ritual doa dan tertawa? Kok aneh banget, Ustaz?" "Tunggu dulu, Dedi. Ini penting. Kamu harus ikutan, biar paham," kata Ustaz Badrul sambil mengajak Dedi duduk di sampingnya. Dedi merasa semakin bingung, tetapi karena sudah terlanjur berada di tengah-tengah kelompok, ia pun duduk dan mencoba mengikutinya. Tiba-tiba, beberapa santri lainnya mulai berdiri dengan posisi tangan di atas kepala dan berbicara dengan suara tinggi. "Ya Allah, kami mohon ampunan MU. Semoga kami diberikan keberkahan," seru mereka dengan hikmat. Namun, setelah beberapa detik, suasana tiba-tiba berubah. Mereka semua mulai tertawa keras-keras, bahkan ada yang berguling-guling di tanah. Dedi tidak bisa menahan diri dan ikut tertawa meskipun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kebingungannya, Dedi mendengar suara Ustaz Badrul yang berkata, "Inilah yang sebenarnya. Dalam hidup, kita harus bisa berdoa, tapi juga harus bisa tertawa."
ketawa itu juga ibadah, asal jangan berlebihan. Dedi merasa seperti berada di dunia yang benar-benar berbeda. Benar juga sih, pikirnya. Kalau hidup terlalu serius, bisa stres. Setelah beberapa menit tertawa, Ustaz Badrul berhenti sejenak dan melanjutkan. Sekarang, kita akan mulai belajar tentang kebijaksanaan hidup. Tertawa itu penting, karena itu bisa mengurangi beban hidup kita. Tapi doa juga penting, karena itu adalah penghubung kita dengan Tuhan. Dua hal ini harus berjalan bersama. Semua santri mengangguk dengan serius. Sungguh pelajaran hidup yang aneh, pikir Dedi, tapi dia merasa pelajaran itu sangat berarti. Ia mulai merenung tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara ketawa dan doa, sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Namun, suasana tidak berhenti di situ. Sebelum Dedi sempat benar-benar memahaminya, tiba-tiba ada suara keras dari jauh. "Tolong! Tolong! Ada apa itu?" teriak salah satu santri. Semua orang berlari ke arah suara tersebut, dan Dedi pun mengikuti mereka dengan rasa penasaran yang tinggi. Ternyata, di dekat pos jaga, ada seorang santri yang sedang berteriak-teriak sambil memegang sebuah benda yang tampak sangat misterius. "Apa itu, Endang?" tanya Dedi sambil berlari mendekat. Endang, yang masih memegang benda itu, menjawab dengan serius, Ini adalah kompor terbang." Dedi terperanjat. "Apa? Kompor terbang? Kamu ini gila, Endang?" Endang mengangguk serius. "Iya, ini kompor terbang. Saya temukan di belakang gudang, dan saya rasa ini penemuan besar. Mungkin bisa digunakan untuk memasak sambal lebih cepat." Semua santri yang melihat kejadian itu langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan, Ustaz Badrul yang sebelumnya tampak sangat hikmat, tiba-tiba memeluk Endang dan berkata, "Kamu memang luar biasa, Endang. Kalau di dunia ini ada kompor terbang, pasti di pesantren Al-Kocok yang menemukannya." Dedi hanya bisa tertawa melihat kekonyolan itu. Sungguh, saya tidak tahu apakah ini pesantren atau sirkus. Meskipun semuanya terasa begitu aneh, Dedi mulai menyadari bahwa dalam kekacauan itu, ada suatu hal yang lebih penting yang dia pelajari. Pesantren ini, dengan segala keanehannya, mengajarkannya untuk hidup lebih santai, lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak terduga, dan yang paling penting, untuk tidak terlalu serius dalam menghadapi hidup. Hari demi hari, Dedi semakin menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Ada saatnya kita harus serius dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi ada juga saatnya kita perlu tertawa, bahkan ketika kita menghadapi hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Di pesantren Al-Kocok, Dedi belajar bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan cara yang unik dan penuh warna. Pada akhirnya, meskipun pesantren ini penuh dengan kekonyolan, Dedi merasa bahwa itulah cara pesantren mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup. Mungkin inilah yang disebut dengan keseimbangan, pikir Dedi, sambil memandang langit Kediri yang cerah. Doa, tawa, dan sedikit kekacauan, semuanya bagian dari hidup. Pesantren Al-Kocok, meskipun tampak kacau dan penuh dengan kejadian yang tak terduga, ternyata menyimpan hikmah yang dalam. Dedi belajar untuk menghadapi dunia dengan lebih lapang dada, dengan lebih banyak tawa, dan dengan lebih sedikit kekhawatiran. Dan siapa sangka, kehidupan yang konyol dan penuh keanehan itulah yang menjadi pelajaran terbaik dalam hidupnya. Dengan senyuman lebar, Dedi pun berkata, "Ini baru pesantren yang sesungguhnya."